Mereka tidak pernah tahu bagaimana beratnya kita mencari sesuap nasi untuk mereka. Mereka nggak pernah tahu bagaimana beratnya direndahkan dan bagaimana capeknya diinjak-injak oleh orang-orang di atas kita. Dan mereka tidak perlu tahu. Dan kita tidak perlu curhat kepada mereka. Kenapa demikian? Karena kita dididik dengan iman, kita dididik dengan tauhid, kita dididik bahwa yang penting adalah Allah kita yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta, Allah Rabbul Alamin, dan Allah tidak mungkin zalim. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Yang harus kita lakukan tetap menjaga keikhlasan dan terus bertanggung jawab dan terus mengungkapkan rasa cinta kita kepada keluarga, rasa cinta kita kepada anak-anak, dan rasa sayang kita kepada mereka, dan terus memprioritaskan mereka dibanding kita. Maka kita berada di jalan yang tepat dan kita berjalan di jalan Shiratal Mustaqim, asal niat kita karena Allah dan niat kita adalah mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini secara tersirat juga menjelaskan kepada kita untuk kembali mengingat jasa-jasa orang tua kita. Hadis ini ditujukan kepada kita yang memiliki orang tua pejuang yang memperjuangkan masa depannya sehingga kita bisa sampai seperti ini. Sebagaimana ketika kita punya anak di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau remaja, mereka tidak pernah tahu betapa beratnya kita memperjuangkan mereka. Mereka tidak pernah tahu betapa capeknya kita mencari sesuap nasi untuk mereka. Mereka nggak pernah tahu betapa beratnya ujian yang kita hadapi ketika kita tetap istiqomah mencari harta yang halal. Bukankah itu berlaku bagi kita? Kita tidak pernah tahu bagaimana beratnya orang tua kita mensekolahkan kita. Banyak di antara kita tidak tahu bagaimana ayah kita dan ibu kita berjuang agar kita bisa makan di usia 1 tahun, agar kita tidak busung lapar pada saat kita kecil, agar kita tidak kekurangan gizi pada saat itu. Dan sampai detik ini mereka nggak pernah cerita. Untuk kita yang kecewa dengan orang tuanya, untuk kita yang mungkin sakit hati dengan ayah dan ibunya, hadirin, seringkali jasa-jasa mereka tidak sampaikan ke kita. Seringkali kebaikan-kebaikan mereka tidak mereka ungkapkan di hadapan kita. Kita kecewa dalam 1-2 kasus, tapi kebaikan mereka ribuan kasus, dan itu tidak mereka ceritakan, dan itu tidak mereka ungkit-ungkit. Bukankah hadirin sekalian, itu yang perlu kita renungkan. Jangan sampai gara-gara 1-2 kasus, mungkin memang kesalahan mereka, tapi apakah tidak ada kata maaf bagi kita? Sosok yang telah mengandung kita, kalau beliau mau aborsi, dengan mudah mereka aborsi. Kalau beliau ingin membuang kita pada saat melahirkan kita, dengan mudah mereka buang kita pada saat melahirkan kita. Tapi mereka tidak lakukan itu. Lalu mereka perjuangkan dan tidak cerita kepada kita, dan tidak kasih bill kepada kita. Sebagaimana kita tidak menceritakan itu ke anak-anak. Bukankah mereka juga lakukan hal yang sama bagi kita? Oleh karena itu hadirin sekalian yang memuliakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan kepada kalian untuk mentauhidkan Allah. Allah perintahkan kepada kalian untuk hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Dan mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih bisa tersenyum, dan mumpung kita masih bisa membuat mereka tersenyum, hadirin, tunaikan hak mereka, maafkan mereka, dan lupakan 1-2 kesalahan. Karena ada banyak rahasia dan misteri yang mereka tidak pernah ceritakan. Mereka tidak cerita betapa beratnya mereka menjadi seorang ayah dan ibu. Mereka nggak pernah cerita bagaimana mereka beratnya menjadi single parents misalnya. Sebagian kita tumbuh dengan 1 orang tua saja, dan selama ini kita nggak pernah tahu bagaimana pengorbanannya. Hari ini kita tahu ada banyak wanita dilecehkan di tempat kerja, dan satu-satunya sebab mereka tetap bertahan karena mereka ingin memberikan nafkah yang halal untuk anak-anak mereka. Hadirin, bukankah bisa jadi ibu kita mengalami itu pada saat mereka berjuang untuk kita, tapi ibu kita nggak pernah cerita kepada kita. Ibu mereka nggak pernah mengeluh kepada anaknya. Memang mereka tidak sempurna, mereka buat kesalahan, mereka buat kekeliruan, dan itu yang disorot. Allah takdirkan kita melihat aib mereka, dan Allah takdirkan kita tidak melihat jasa-jasa mereka untuk menguji kita. Apakah kita jujur sebagai seorang anak? Apakah kita ikhlas sebagai seorang anak? Apakah kita menjadi orang yang objektif dan menjadi orang yang dewasa dan matang dalam menilai? Atau kita hanya bisa fokus pada 1-2 kesalahan orang dan lupa tentang kebaikan-kebaikan mereka? Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, kembali kepada hadis. Semua kita sepakat, ibu ini yang dijamin surga oleh Nabi SAW, itu jelas bukan ibu yang sempurna. Mana ada orang tua, mana ada manusia sempurna, mana ada ibu yang sempurna. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi satu perbuatan dilakukan sang ibu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dan mengungkapkan kasih sayangnya. Beliau tidak kasih 1 miliar,
Beliau tidak kasih 500 juta. Beliau mempotek 1 butir kurma lalu dibagikan kepada kedua anaknya. Kata Nabi SAW, aujabalaha bihal jannah, Allah wajibkan dia masuk surga.